Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini sebelum memasuki kegiatan, saya akan memperkenalkan tim auditor sama tim auditi. Baik, saya akan memperkenalkan yaitu saya Garin Fadilah Hakim selaku ketua tim auditor. Lalu selanjutnya ada rekan saya yaitu Ibu Wahyuni Widya Putri STMNV selaku auditor. Lalu ada Ibu Ruli Zahra Adila STMSI selaku auditor. Selanjutnya ada Bapak Arif Udin ST selaku auditi. Lalu Fitri Salsabila LL STMSI selaku auditi. Nah, selanjutnya yaitu sesi profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh tim auditi. Pada tim auditi dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Garin. Perkenalkan saya Fitri Salsabila sebagai manajer dari perusahaan Star Energi Geothermal Salak. Saya bersama rekan saya Bapak Arifudin yang merupakan plan manager dari Star Energi Geothermal Salak ini. Nah, Star Energi Geothermal Salak ini bekerja dalam kemitraan dengan Pertamina Geothermal Energi dan PLN. Star Energi Geothermal Salak terletak sekitar 70 km dari Jakarta, yaitu pada kota Sukabumi, Jawa Barat, yang memasok uap panas bumi untuk menghasilkan listrik dari pembangkit listrik 180 MW yang dioperasikan oleh PLN. Nah, pada tahun 2005, Star Energi Geothermal Salak ini mencapai kapasitas pembangkit sebesar 377 MW yang menjadikannya sebagai salah satu operasi panas bumi terbesar di dunia. Nah, kami juga mengikuti program penilaian peringkat kerja kinerja pengelolaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan atau PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, pada PROPER KLHK tahun 2020, kami kembali memperoleh peringkat emas untuk ke-6 kalinya yang membuktikan apresiasi pemerintah atas upaya beyond compliance yang dilakukan oleh perusahaan kami. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Garin. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Fitri. Baik, selanjutnya sebelum memasuki kegiatan sesi wawancara, saya ingin menjelaskan tujuan dari pertemuan kali ini. Yaitu pertama, yaitu melakukan evaluasi terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dalam melakukan produksi limbah serta pengolahan dampak terhadap lingkungan pada Star Energi Geothermal Salak. Yang kedua, yaitu melakukan evaluasi kemampuan sistem pengelolaan lingkungan Star Energi Geothermal Salak dalam mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan atau resiko lingkungan yang telah, sedang, dan akan terjadi. Ketiga, identifikasi kegiatan yang mampu mencemari lingkungan hidup serta kegiatan yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup di Star Energi Geothermal Salak. Keempat, merekomendasikan tindakan pengelolaan risiko lingkungan pada Star Energi Geothermal Salak dengan tujuan meminimalisir risiko tinggi lingkungan. Baik, itu penjelasan dari tujuan dari pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi wawancara. Untuk sesi wawancara dipersilakan kepada tim auditor untuk memberikan pertanyaan kepada tim auditi. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak Garin. Langsung saja ya, saya mulai ke pertanyaan yang pertama. Mengenai limbah bahan beracun dan berbahaya, serta limbah padat non-B3. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan itu melakukan pengolahan limbah B3 sebelum dibuang ke lingkungan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Wahyuni. Nah, jadi Star Energi Geothermal Salak ini telah melakukan pengolahan limbah, baik limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 dengan cara reduce, reuse,
recycle atau 3R. Nah, inovasi yang dilakukan oleh Star Energi Geothermal Salak ini dalam mengurangi timbulan limbah B3 yaitu dengan menerapkan teknologi vibrasi untuk mengoptimasi penggantian oli. Melalui inovasi ini, perusahaan kami mampu menurunkan timbulan limbah B3 sebesar 0,53 ton per tahun. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Ibu Wahyuni? Sudah, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah perusahaan melakukan pengolahan limbah non B3 yang dihasilkan dari proses produksi? Terima kasih. Iya, kami melakukan pengolahan limbah non B3 juga. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi limbah padat non B3 adalah melakukan inovasi yang disebut dengan formula Kang Risman. Nah, dengan mencampur komposisi limbah lemak, pupuk kandang, serbuk gergaji, tanah lokal, dan EM4. Nah, campuran ini dapat mendegradasi lemak dapur dan menjadi kompos. Bagaimana Ibu Wahyuni? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan melakukan pembuangan limbah B3 dan non B3 itu kepada pihak ketiga, menyerahkan pada pihak ketiga gitu? Terima kasih. Iya. Kami melakukan pembuangan limbah B3 yang tidak bisa diolah, yang kami serahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin. Nah, sementara untuk limbah non B3 diserahkan kepada pengangkutan sampah milik pemerintah setempat. Seperti itu, Ibu Wahyuni. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan mengenai air limbah. Apakah air limbah yang dihasilkan pada proses produksi di Star Energi Geothermal Salak ini dapat merusak ekosistem air yang ada di sekitarnya? Terima kasih. Baik, untuk perusahaan kami sendiri sudah melakukan pengolahan dengan baik sehingga selama periode pelaporan tidak terjadi tumpahan limbah pada lingkungan. Begitu, apakah jelas? Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan melakukan upaya untuk meminimalisir air limbah yang dihasilkan dari proses produksi? Terima kasih. Ya, perusahaan kami sudah melakukan pengolahan air limbah domestik dengan sewage treatment plant agar hasilnya sesuai dengan baku mutu lingkungan. Kualitas air olahan dipantau secara periodik dan hasilnya dikelola kepada instalasi terkait setiap semester. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada pihak auditi mengenai sumber daya air. Apakah dalam penggunaan air dengan jumlah yang besar, perusahaan memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat 1 setempat? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Ruli. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ruli. Nah, perusahaan kami melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya air tanah, sehingga perusahaan telah memiliki izin dari pemerintah setempat. Begitu, Ibu Ruli. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan mengambil bagian dalam kegiatan konservasi sumber daya air? Iya. Kami melakukan konservasi air dengan bekerja sama dengan komunitas setempat untuk merestorasi lahan di wilayah hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan penanaman pohon untuk memulihkan hulu daerah aliran sungai produksi. Seperti itu, Ibu Ruli. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah perusahaan melakukan upaya dalam meminimalisir dampak lingkungan terkait sumber daya air tersebut? Iya, dalam rangka mengurangi beban pencemaran air, perusahaan kami berinovasi memanfaatkan tanaman Ipomoea aquatica pada kolam indikator untuk mengurangi kandungan BOD, COD, dan NH3 pada air efluen dari instalasi pengolahan limbah cair dan menggunakan teknologi multilateral well yang memungkinkan SEGS ini untuk
minimalisir penggunaan lahan. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan melakukan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air? Ya, perusahaan kami melakukan kegiatan operasi di atas luasan lahan seminimal mungkin dan menanam pohon di sekitar daerah tangkapan air sehingga dapat melindungi sumber daya air tersebut. Pertanyaan terakhir mengenai sumber daya air, apakah perusahaan tersebut menggunakan air dan berupaya menggunakan air secara daur ulang serta menggunakan kembali air tersebut? Ya, perusahaan kami melakukan reinjeksi dan memanfaatkan well cleansing dan rocking untuk mengembalikan performa sumur yang untuk keperluan yang sama. Seperti itu, Ibu Ruli. Apakah sudah jelas? Terima kasih kepada tim auditi atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Tim Auditor, Bapak Garin. Baik, terima kasih, Ruli. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada tim auditi mengenai konservasi dan rehabilitasi. Baik, pertanyaan pertama yaitu lokasi perusahaan yang berada di kawasan Gunung Halimun dan Gunung Salak menjadi habitat dan flora dan fauna yang langka. Nah, apakah perusahaan memiliki program untuk mengatasi hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak Garin. Baik, di sini perusahaan kami memiliki program restorasi hutan melalui program Prakarsa Lintasan Hijau atau Grand Corridor Initiative. Nah, selain itu, terdapat program-program partisipatif masyarakat serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi yang berdukung konservasi. Begitu, Pak. Baik, apakah bisa tolong jelaskan data-datanya? Baik. Nah, baik, bisa dilihat di layar. Nah, berikut hasil absolut dari setiap program konservasi keanekaragaman hayati di start dari Gunung Salak. Nah, terlihat dari data yang tertera pada tabel tersebut, berdasarkan pada aspek luas, area penanaman mengalami penurunan luas area dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan penanaman pohon terhambat. Nah, sedangkan untuk keanekaragaman hayati memiliki peningkatan setiap tahunnya berdasarkan perhitungan indeks keanekaragaman hayati yang didapatkan, contohnya seperti spesies burung, keanekaragaman hayati, bensos, dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Oke, baik. Nah, terima kasih atas penjelasannya, Pak Arief. Sudah bisa dijelaskan dari hasilnya ini ringkis sekali ya, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya izin stop share. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Apakah terdapat kegiatan pemantauan keanekaragaman hayati yang berada di sekitar perusahaan? Baik, di perusahaan kami sendiri sudah melakukan pemantauan dan eksplorasi keanekaragaman hayati di wilayah ini untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan dan program pengembangannya. Hasil pemanfaatan keanekaragaman hayati dilaporkan kepada instansi terkait setiap semester, sesuai dengan ketentuan berlaku. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya mengenai kualitas udara. Baik, pertanyaan pertama, apakah perusahaan melakukan pengurangan gas rumah kaca yang dihasilkan dari produksi perusahaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Garin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Garin. Nah, perusahaan kami melakukan rekayasa teknik dengan mengintervensi sumur panas bumi menjadi vakum sehingga pengaliran kondensat menjadi lebih lancar dan tidak dibutuhkan pompa listrik. Kontribusi terhadap lingkungan adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 136,16 ton karbon dioksida dan emisi H2S sebesar 5,13 ton. Begitu Bapak Garin. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu pertanyaan yang keduanya, apakah kegiatan perusahaan telah memastikan
bahwa emisi udara yang dihasilkan tidak melebihi batas baku mutu yang diterapkan. Iya, kami perusahaan pasti memastikan bahwa emisi udara yang telah dihasilkan ini tidak melebihi batas baku mutu yang ditetapkan. Nah, perusahaan kami ini menerapkan pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola atau LST untuk memastikan keberlangsungan operasional perusahaan, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dan mematuhi peraturan persyaratan dan peraturan perundangan serta norma-norma yang berlaku. Nah, salah satu jenis risiko utama yang pada kegiatan perusahaan antara lain dengan risiko kerusakan lingkungan. Nah, perusahaan kami melakukan rapat evaluasi secara periodik untuk membahas tindak lanjut dari mitigasi risiko yang telah dilaksanakan. Seperti itu, Bapak Garin. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu Fitri. Baik, untuk sesi wawancara telah selesai. Saya akan menarik sedikit kesimpulan bahwa untuk perusahaan Star Energi Geothermal Salak telah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, dengan telah dipatuhi tersebut bahwa Star Energi Geothermal Salak sudah menjalani sesuaian yang apa yang dilakukannya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya kepada tim auditi dan auditor. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari pihak auditi juga meminta maaf apabila ada jawaban yang kurang. Terima kasih.